Halo, selamat sore sahabat kuak semuanya. Selamat sore. Halo Princess. Nah, apa kabarnya sore kali ini? Baik, Alhamdulillah. Selamat Udah sore. selesai ujian. Oke, terima kasih ya untuk sahabat kuak yang sudah bergabung pada sore kali ini dan juga mungkin ada Bapak Ibu yang sudah dan juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua yang ikut bergabung juga pada Road to Final Olimpiade Sains Kuak 2025. Nah, di sini salam kenal ya. Mungkin ada yang belum mengenal kakak. Nama kakak adalah Kak Sally, yang hari ini akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Nah, sahabat kuat di sini boleh dinyalakan ya kameranya biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi meskipun kita mengadakan webinar secara online, tetap bisa kenal nih sahabat kuat finalis-finalis OSK dari seluruh Indonesia. Oke, juga kakak minta tolong ya untuk namanya, nama Zoom-nya ini di rename sesuai dengan nama lengkap masing-masing dan juga diberi kota ya. Jadi nama strip level, strip kota. Diberi level juga ya karena untuk daftar hadir dari acara Road to Final pada sore kali ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu nggak sih kita sore kali ini bakal membahas apa ya? Nggak tahu, Bu. Oh, belum tahu. Iya, baik. Nah, sore kali ini kita akan membahas mengenai sains teknologi. Sains saat ini, teknologi masa depan. Nah, sesuai dengan tema kita yang angkat pada Olimpiade Sains Kuak 2025, kita akan belajar bagaimana sih keterkaitan antara sains, teknologi, dan juga kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah pernah pakai AI belum? Yuk, ada yang bisa raise hand atau Iya, bisa Miss. Princess sudah pernah. pernah? Gimana Princess? Pakainya Princess. Hmm, seru, Miss. Jadi bisa bikin animasi gitu. Wah, iya. Kemudian siapa lagi nih yang sudah pernah pakai? Aura mungkin, Aura Liana sudah pernah pakai. Oke, ini ada Hisham yang bertanya ya, Kak, gimana cara rename-nya? Kalau mau ganti nama, bisa diketik ya nanti teman kakak ada Kak Ridwan yang akan membantu merename ya. Bisa di chat nama lengkapnya, kemudian level dan asal kotanya ya. Tingginya kan apa? Miss, ya Ya, itu misalnya yang kayak di smartwatch mami kayak ABC gitu-gitu. gimana Siri. Eva? Oh iya, betul. Siri juga bisa. Alexia nih raise hand. Ayo silakan Alexia. Gimana? Mau sharing pengalamannya mungkin? Namaku AI buat membuat presentasi. Ya, mohon maaf nih Alexia suaranya kurang jelas ya. Hmm, Ya kurang kan, suaranya kurang nyaring Alexia.
Ya, mungkin seperti Evander tadi sudah menggunakan Siri, ada juga ya sih menggunakan apa ya tadi untuk membuat video. Princess, mohon maaf, Bunda. Maksud saya adalah Princess. Princess tolong di rename juga. Ya, sekali lagi namanya bisa di rename menjadi nama lengkap, kemudian level sama asal kotanya. Jadi memudahkan untuk panitia mengisi daftar hadirnya ya. Oke, Miss. Oke, Kak. Princess keluar dulu ya, mau ganti dulu namanya. Oke, silakan. Nah, di sini kita sudah bergabung bersama kita. Narasumber kita pada sore kali ini, beliau merupakan peneliti dari Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, mari kita sapa bersama-sama Ibu Dr. Rika Sustika, STMT. Halo, selamat Halo, sore. Miss. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya Ibu pada sore kali ini? Baik, Alhamdulillah. Kami menyampaikan terima kasih banyak ya Ibu telah berkenan untuk sharing bersama sahabat Kuak dan Bapak Ibu pada sore kali ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya. Iya Bu, ini tadi sudah sempat ngobrol ya dengan sahabat finalis ini, sahabat Kuak. Ada yang sudah menggunakan beberapa contoh dari kecerdasan buatan nih. Ada Siri, Iya. ada juga yang menggunakan video. Nah, sahabat Kuak, selama 1 jam ke depan kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan lengkap dari Ibu Rika, mulai dari sains, teknologi, kecerdasan artifisial, kemudian bagaimana ya caranya kita mempelajarinya dan juga peran orang tua serta guru dalam mendampingi anak untuk belajar sains dan teknologi. Nah, nanti di akhir acara selama 10 menit terakhir juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat Kewak yang ingin bertanya bisa ketik di kolom chat atau juga bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu saat nanti waktunya tanya jawab. Oke, tanpa berlama lagi, kami persilahkan kepada Ibu Rika. Terima kasih. Saya share screen dulu ya. Silakan, Ibu. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak? Layarnya? Recording in progress. Oke. Sudah terdengar suaranya ya? Hmm. Mohon maaf, Ibu, suaranya masih belum masuk. Oh, suaranya belum masuk? Sudah jelas. Ya, sudah Ah, jelas. sudah. Ah, Terima sudah bisa. kasih. Sudah. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu presentasinya, di mana topik atau judul dari presentasi ini adalah Sains Saat Ini dan Teknologi Masa Depan. Semoga anak-anak yang hadir pada kesempatan ini siap menjadi anak hebat di era kecerdasan buatan. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Seli ya, bahwa nama saya adalah Rika Sustika, peneliti di Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Eh,
Apa yang mau kita bahas pada hari ini di antaranya adalah tentang sains, kemudian teknologi, kemudian teknologi yang sedang populer saat ini yaitu teknologi AI atau kecerdasan buatan. Kemudian penting nggak sih kita belajar sains dan teknologi? Kemudian sejak kapan sih kita mulai belajar? Mulai dari mana belajarnya? Apa peran orang tua dan guru dan lain-lain. Mungkin nanti itu yang akan kita diskusikan. Pertama adalah tentang sains ya. Secara sederhana, sains itu dapat dikatakan adalah ilmu yang membantu kita memahami dunia sekitar. Dunia sekitar seperti apa sih? Biasanya itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita gitu ya. Misalnya secara sederhana tuh misalnya kita melihat ketika hujan ada petir gitu ya. Nah, kita mungkin bertanya apa sih yang menyebabkan terjadinya petir? Kemudian di taman bunga kita bisa melihat bunga yang tumbuh dengan cantik gitu ya. Di situ juga harusnya ada pertanyaan dalam pikiran kita gitu. Kenapa bunga itu bisa tumbuh? Kemudian bagaimana proses berkembang biaknya gitu. Kemudian dalam tubuh manusia juga banyak sekali yang bisa kita tanyakan gitu ya. Misalnya bagaimana tubuh mencerna makanan, kemudian mengapa es mencair saat dipanaskan, mengapa planet mengorbit matahari, bagaimana komputer yang kita pakai ini bisa memproses data dan lain sebagainya. Nah, sains ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Yaitu serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengobservasi, membuat dugaan atau hipotesis, kemudian menguji dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan bukti. Nah, mungkin adik-adik juga udah eh, banyak mendengar ya apa namanya kalau di SD itu biasanya disebut ilmu pengetahuan alam gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama saja dengan sains gitu ya. Dan itu ada berbagai cabang, misalnya fisika yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat materi dan energi, menjelaskan fenomena alam seperti gerak, panas, suara, cahaya, dan listrik. Kemudian ada juga kimia, yaitu yang mempelajari zat-zat yang ada di sekitar kita, misalnya air, makanan, benda-benda lain, dan bagaimana mereka bereaksi atau berubah. Misalnya, eh, ketika garam dilarutkan ke dalam air, kenapa bisa larut gitu ya? Atau kenapa air dengan minyak itu tidak bisa bercampur? Nah, itu adalah sifat-sifat yang dipelajari di kimia. Kemudian ada juga bidang biologi, yaitu ilmu yang mengkaji kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan interaksi antar makhluk hidup. Di sini juga bidang biologi juga nanti berkaitan dengan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan gitu, yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kehidupan dan keberlangsungan manusia gitu ya. Kemudian ada juga sains yang berkaitan dengan astronomi, yaitu ilmu yang memeriksa benda-benda langit di luar angkasa, termasuk planet-planet, bintang-bintang, galaksi, dan fenomena alam semesta lainnya. Kemudian ada juga sains di bidang geologi yang mempelajari bumi, termasuk struktur geologisnya, perubahan iklimnya, sejarah perkembangan bumi. Geologi juga sangat apa namanya diperlukan ya oleh manusia gitu kan. Dengan ilmu ini kita bisa memperoleh apa bahan bakar misalnya gitu ya, minyak yang diperoleh dari minyak bumi. Kemudian kita juga bisa tahu tentang gempa misalnya atau tentang bahan tambang lain gitu, misalnya tambang emas, tambang batu bara dan sebagainya gitu yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Dan masih banyak cabang ilmu lainnya. Nah, sebenarnya perkembangan sains ini sangat apa namanya dipengaruhi apa namanya dikembangkan oleh adanya para peneliti gitu ya atau yang disebut juga dengan ilmuwan. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang bercita-cita ingin jadi ilmuwan gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih gitu untuk bisa menjadi ilmuwan gitu. Mungkin di sini secara sederhana adik-adik pun bisa gitu menjadi peneliti cilik gitu ya, ilmuwan cilik gitu. Dan langkah-langkahnya secara sederhana dapat dilihat di sini gitu ya. Yang pertama itu kita membuat list-list pertanyaan gitu ya. Misalnya ini dimulai dengan rasa ingin tahu. Sebagai contoh di sini tentang pengaruh matahari terhadap proses mencairnya es gitu ya.
Misalnya di sini ketika kita pertanyaan yang kita buat, misalnya apa yang terjadi jika es diletakkan di bawah sinar matahari. Nah, dari adanya pertanyaan ini, nanti kita kumpulkan informasi untuk mencari tahu jawabannya. Jadi, bisa kita kumpulkan informasi dengan cara membaca buku, menonton video edukasi, bertanya kepada orang tua dan guru. Kemudian setelah itu kita membuat hipotesis atau membuat dugaan. Di sini apa namanya dugaan ini adalah perkiraan jawaban sebelum kita melakukan eksperimen. Misalnya, aku pikir es akan mencair lebih cepat di bawah sinar matahari daripada di tempat yang teduh. Nah, setelah membuat hipotesis, kita melakukan percobaan. Jadi, dugaan yang sudah kita buat itu kita coba dengan eksperimen sederhana. Misalnya, letakkan dua es batu, yang satu di bawah sinar matahari, yang satu di tempat yang teduh. Lalu lihat apa yang terjadi, mana yang lebih cepat mencair, mana yang lebih lambat mencairnya gitu. Jadi dalam proses eksperimen itu kita amati perubahan yang terjadi, kemudian kita catat hasilnya gitu. Nah, kita bisa tulis, bisa gambar diagram, kita bisa buat tabel gitu ya untuk ada apa namanya untuk mencatat hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan. Setelah itu kita lihat hasilnya, kemudian kita analisis dan kita buat kesimpulan. Misalnya untuk kasus es yang tadi kita simpulkan bahwa es di bawah sinar matahari mencair lebih cepat. Berarti kesimpulannya cahaya matahari membantu mempercepat proses pencairan. Kemudian eh, tahap yang cukup penting juga adalah hasil dari apa yang sudah kita teliti ini harus kita berbagi temuan tersebut dengan orang lain gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak mungkin bisa dibagikan dengan apa namanya dengan bapak ibu guru di sekolah melalui presentasi misalnya atau dengan teman-teman gitu atau dengan orang tua gitu. Itu untuk level anak-anak ya gitu. Nanti kalau sudah level sebagai peneliti, nanti kita membuat apa namanya jurnal gitu ya, kita masukkan ke makalah gitu, ke internet gitu seperti itu. Jadi kita berbagi dengan orang lain. Nah, dengan berbagi ini kita bisa tahu apa yang sudah orang lain lakukan, kemudian apa yang bisa kita kerjakan berikutnya. Jadi kita juga tidak melakukan eh, eksperimen yang sama dengan orang lain, tapi kita membuat perbaikan gitu ya, peningkatan. Jadi di situ yang membuat sains dan teknologi ini terus berkembang karena teknologi itu tidak tiba-tiba jadi gitu ya, kayak misalnya pesawat gitu ya. Tidak tiba-tiba orang itu bisa menciptakan pesawat langsung bagus gitu. Jadi semuanya tuh ada tahapannya gitu, sedikit demi sedikit nambah nambah apa namanya fitur ini, nambah kemampuan itu gitu sampai akhirnya menjadi bagus gitu ya, seperti itu. Jadi itu pentingnya berbagi temuan dengan orang lain. Nah, setelah sains, kita juga mengenal tentang teknologi ya. Pasti adik-adik juga udah sering dengar ya, teknologi gitu. Nah, teknologi itu apa sih sebetulnya? Jadi, teknologi itu adalah penerapan dari pengetahuan ilmiah atau sains untuk menciptakan alat, sistem, atau metode yang membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sains ini eh, berhubungan erat ya dengan teknologi, karena sains ini merupakan dasar dari pengembangan teknologi. Contohnya apa? Kita ada tadi kan sains tentang fisika gitu ya. Di situ kita belajar tentang listrik dan magnet misalnya. Nah, perkembangan di bidang listrik dan magnet atau sains di bidang fisika ini nantinya akan memungkinkan pengembangan teknologi di bidang elektronik gitu ya. Itu akan mendukung pengembangan perangkat elektronika. Seperti itu. Kemudian teknologi juga mendukung sains sama gitu. Contohnya apa? Eh, Misalnya ada teknologi teleskop dan mikroskop gitu ya. Nah, teleskop ini kan kita bisa pakai untuk mengamati benda-benda langit. Dengan teknologi teleskop yang semakin modern, maka pengamatan benda-benda langit pun akan semakin bagus gitu ya. Kita bisa melihat benda-benda langit yang lebih jauh dengan lebih jelas gitu. Berarti perkembangan teknologi ini mendukung sains di bidang astronomi gitu. Atau misalnya perkembangan teknologi mikroskop. Saat ini kan mikroskop juga sudah lebih canggih ya gitu. Kemampuannya bisa memperbesar sampai berapa juta kali gitu. Jadi kita bisa melihat mikroorganisme atau sains di bidang biologi yang tidak terlihat oleh mata manusia, akhirnya menjadi bisa dilihat dengan jelas gitu ya, dan itu mendukung perkembangan sains di bidang biologi atau di bidang kedokteran.
Nah, teknologi itu ada di bidang apa sih gitu? Itu banyak sekali gitu ya. Misalnya teknologi informasi yang berkaitan dengan internet, dengan komputer gitu ya, dengan media penyimpanan data, misalnya apa flash disk atau SD card gitu ya. Mungkin adik-adik kenal gitu ya dengan itu gitu. Itu adalah perkembangan teknologi di bidang informasi. Kemudian teknologi komunikasi, misalnya eh, HP gitu ya. Adik-adik kan pasti semuanya sudah punya HP ya mungkin gitu. Kalaupun tidak punya sendiri, mungkin bisa pinjem punya orang tua gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya, zaman ibu masih kecil tidak ada gitu HP gitu. Bahkan telepon rumah pun sangat jarang gitu. Jadi untuk berkomunikasi itu zaman dulu sulit sekali gitu. Sedangkan sekarang sangat mudah gitu kita berkomunikasi gitu. Jadi perkembangan teknologi ini mempermudah sekali kehidupan manusia. Kemudian teknologi transportasi misalnya ya tentu saja apa perkembangan sepeda mulai dari sepeda, motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut itu pun terus berkembang gitu ya, semakin ke sini semakin bertambah apa namanya kemampuannya gitu, fasilitasnya juga semakin bagus, tingkat keamanannya juga semakin baik gitu. Itu perkembangan di bidang teknologi transportasi. Kemudian juga teknologi produksi gitu, itu yang misalnya teknologi di pabrik ya, misalnya pabrik pembuatan makanan, pabrik pembuatan pakaian, pembuatan kendaraan juga gitu dan lain-lain. Kemudian teknologi medis yaitu untuk eh, apa namanya pengobatan ya. Misalnya kalau dokter itu kan membutuhkan hasil ronsen untuk melihat sakitnya apa sih gitu. Misalnya kan suka batuk-batuk nih nggak sembuh-sembuh. Nah dengan kemajuan teknologi medis nih dokter bisa tahu gitu dengan membaca hasil ronsen, dokter bisa tahu sakitnya apa gitu. Apakah ada penyakit TBC atau misalnya bronkitis dan lain-lain. Atau misalnya gigi gitu ya, giginya mau dicabut sebenarnya rusak apa giginya rusaknya seperti apa gitu biar lebih jelas kan ada juga ronsen gigi gitu ya jadi kelihatan nggak salah nyabut gitu jangan-jangan eh, belum harus dicabut karena tidak di ronsen dulu malah gigi yang bagusnya dicabut gitu ya misalnya seperti itu. Nah dengan perkembangan teknologi medis ini banyak sekali keuntungannya untuk kehidupan manusia. Demikian pula di pertanian. Pertanian dulu kan membajak sawah tuh pakai orang gitu ya atau pakai sapi, pakai kerbau. Nah, sekarang itu banyak teknologi di bidang pertanian, misalnya dengan adanya traktor. Nah, yang tadinya membajak sawah butuh waktu 1 minggu misalnya, dengan adanya traktor cukup hanya dengan 2 hari. Tentunya kan lebih efektif gitu. Nanti hasil pertaniannya juga lebih cepat panennya gitu, lebih cepat menghasilkan apa padi gitu ya kurang lebih seperti itu. Demikian pula di bidang energi eh, adanya solar cell gitu ya eh, di mana kita kalau malam menyalakan lampu jalan itu tidak perlu lagi menggunakan energi yang dari minyak bumi karena semakin habis tapi menggunakan energi matahari. Jadi ketika siang diserap dulu disimpan energinya kemudian nanti ketika malam sudah gelap dipakai untuk menyalakan lampu. Kurang lebih seperti itu. Demikian pula di teknologi pendidikan. Kalau zaman dulu kan belajar itu kita pakai eh, papan tulis yang warna hitam gitu ya dengan kapur tulis gitu. Nanti kalau ngapus tuh kotor, jadi terus nggak bisa disimpan gitu ya, nggak ada bekasnya gitu. Jadi ya murid memang harus menulis sendiri gitu. Nah kalau sekarang di bidang pendidikan juga Bapak Ibu guru mungkin sekarang mengajar dengan PowerPoint gitu ya, dengan menggunakan proyektor gitu, bisa disimpan juga, jadi bisa dibaca ulang setelah pulang sekolah gitu. Kurang lebih seperti itu. Di bidang militer misalnya, eh, tentu saja ini juga memerlukan teknologi yang canggih ya. Bisa misalnya untuk senjatanya, untuk apa tuh namanya mobil tank baja gitu, untuk pesawat tempur gitu. Itu memerlukan teknologi yang sangat canggih gitu. Kemudian juga eh, di rumah gitu ya itu juga tidak lepas dari teknologi. Misalnya dulu zaman ibu kecil nyuci baju itu dikucek gitu ya pakai tangan, pakai sabun cuci pakaian gitu, pakai rinso aja direndam, dikucek peres manual. Nah, kalau sekarang
alhamdulillah gitu ya, teknologi udah semakin berkembang. Jadi nyuci baju udah pakai mesin cuci, ngepel juga sudah bisa pakai apa namanya tuh robot ya, robot rumah tangga juga sudah banyak gitu. Masak nasi sudah pakai rice cooker gitu, itu teknologi. Jadi banyak sekali teknologi di sekitar kita. Dan kita bisa berperan di situ gitu untuk bisa eh, apa namanya mendukung perkembangan teknologi. Tidak harus yang hebat-hebat gitu ya. Jadi karena teknologi ataupun sains itu berkembangnya sedikit demi sedikit. Jadi kita meskipun ada kontribusi sedikit itu termasuk mendukung kemajuan sains dan teknologi gitu. Karena sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Kita perubahan yang besar itu dimulai dari perubahan yang kecil dulu. Gitu. Nah, semakin ke sini kan banyak sekali ya di apa perkembangan di dunia sains dan teknologi. Nah, di sini beberapa yang apa namanya yang modern gitu ya, sains dan teknologi yang modern itu diantaranya kecerdasan buatan. Kemudian mungkin kalau yang AI udah sering dengar ya gitu. Dan seperti tadi kan sudah ada yang pernah pakai gitu, atau bahkan ada yang bilang saya belum pernah pakai. Padahal sebenarnya kecerdasan buatan juga banyak di sekitar kita gitu. Mungkin tanpa sadar kita sebenarnya sudah pakai gitu, tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah kecerdasan buatan. Kemudian misalnya ada teknologi kuantum untuk mempercepat pemrosesan komputer, kemudian baterai untuk mobil gitu ya, untuk nantinya mobil listrik. Kemudian ada terapi genetik, eksplorasi luar angkasa, laser super resolusi yang apa resolusinya sangat tinggi gitu ya. Kemudian mobil futuristik nih mobil masa depan ya, mungkin nanti eh, mobil listrik, kemudian mobil yang autopilot gitu ya. Kemudian energi bersih dan material cerdas. Gitu. Dan banyak lagi sebenarnya inovasi yang terkini di dunia sains dan teknologi. Nah, karena Ibu bekerja di Pusat Riset Kecerdasan Buatan, jadi di sini mungkin yang akan sedikit dibahas adalah tentang kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI itu apa sih sebenarnya? Mungkin ya udah pada sering dengar ya. AI itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk memiliki kecerdasan, mampu berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan mengaplikasikannya untuk keperluan tertentu. Nah, ada di mana sih biasanya kecerdasan buatan itu? Nah, mungkin di sini ada contoh ya. Ini robot Ameka dan Azi. Amika, wake up. What? What? Oh, it's you. Why are you waking me up? It better be important. It is. I have a surprise for you. A surprise. What is it? I can't wait. I got you a cookie. A cookie? But I can't eat cookies. I can't eat cookies. Amika, cheer up. It's an internet cookie. This is the worst joke I ever heard. I'm going back to sleep, and don't you dare wake me up again. Nah, ini apa namanya tadi itu eh, ini robot Ameka dan Azi ya yang sebentar, yang mereka udah bisa ngobrol seperti halnya manusia gitu ya. Bahkan bisa bercanda gitu, membuat joke tentang si Azinya bercanda ke Ameka tentang kue gitu. Padahal si Amekanya dia bilang aku nggak bisa makan kue gitu, cookies. Padahal yang dia maksud adalah cookies di internet gitu ya, yang tersimpan di internet gitu, historinya internet. Gitu kurang lebih seperti itu. Jadi mereka adalah robot yang diprogram menggunakan teknologi AI juga sehingga mereka bisa bercakap-cakap seperti eh, manusia gitu ya. Nah, tapi apakah AI itu sebenarnya hanya ada dalam robot? Nah, itu sebetulnya tidak juga gitu. Nah, mungkin adik-adik tadi kan ada yang sudah pakai Siri gitu ya, atau Alexa gitu. Atau misalnya kalau di HP itu pakai Google Assistant gitu ya. Misalnya kita mau mencari sesuatu atau mau menanyakan sesuatu, kita malas gitu ya ngetik, kita pakai suara aja gitu ya. Misalnya kita pakai suara aja. Tolong carikan apa definisi AI misalnya seperti itu. Kemudian itu juga adalah AI. Jadi si siapa namanya handphone bisa mengenal
mengenal suara dan mengubahnya menjadi teks itu adalah AI gitu. Kemudian juga eh, adik-adik sudah pada punya HP kan mungkin gitu. Sebagian besar sudah pada punya HP dan HP-nya dilengkapi dengan face recognition gitu ya untuk bisa mengaktifkan handphonenya pakai face recognition gitu. Kalau misalnya memang yang punyanya yang mau buka, berarti komputernya handphonenya terbuka gitu. Nah, face recognition dalam HP juga ini menggunakan teknologi AI. Atau ada yang suka pakai Instagram atau TikTok mungkin ya, gitu. Nah, di TikTok itu kan biasanya suka ada filter ya, gitu. Misalnya di sini contohnya filter kacamata gitu. Nah, kacamatanya bisa disimpan di kepala atau di mata misalnya. Nah, itu juga pakai AI atau misalnya pakai bando kelinci gitu ya atau misalnya pakai hidung gitu ya, hidungnya dipasang hidung kelinci misalnya. Nah, dari mana si handphone itu tahu bahwa oh posisi hidung itu di sini gitu atau oh posisi kepala itu di sini atau oh kacamata itu disimpannya di mata. Nah, dari mana si HP itu tahu bahwa posisi posisi benda itu mau ditaruh di mana itu juga bisa dilakukan dengan AI gitu. Sebetulnya yang di dalam HP kita itu adalah teknologi AI yang dipakai gitu. Atau misalnya ChatGPT ya, ada yang suka pakai ChatGPT. Jadi kita bisa nanya sesuatu kan menggunakan ChatGPT gitu. Nah, ini juga AI gitu. Jawaban yang dia peroleh itu dia ambil datanya dari internet, kemudian dikeluarkan menjadi teks, itu juga menggunakan AI. Atau misalnya yang ibu-ibu, bapak guru atau orang tua siswa yang suka belanja gitu ya, misalnya di Shopee gitu. Nah, itu kan kadang kita nanya sesuatu nanti dijawabnya pakai chatbot gitu ya. Nah, ini juga AI gitu. Atau misalnya kalau bepergian kita mau ngechat ke jalan mana ya yang mau kita pakai gitu. Kita pakai Google Maps. Nah, ini juga pakai AI gitu. Jadi AI itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa sadar kita tuh sering sekali menggunakan teknologi AI karena banyak sekali AI itu terutama yang ada di handphone gitu ya. Itu sering sekali kita pakai gitu dan itu adalah menggunakan teknologi AI. Kemudian ini yang Incredible lebih self-driving modern cars. gitu ya, penggunaan AI pada mobil Hi guys, it's autopilot Piper gitu. here. Mungkin ini nonton dulu aja Today sebentar we're ya. taking a futuristic ride into the world of self-driving cars. Strap on your seatbelts. It's going to be an incredible journey. Wow, a self-driving car? But how does it know where to go? Great question, Pants Bear. It's all about using technologies like radar, LiDAR, and cameras to essentially see everything around them, while sophisticated algorithms make sense of all that information. Yes, and the levels of autonomy range from level 1, where the vehicle assists the driver with simple tasks, to level 5, in which the car is fully autonomous in all conditions. Radar uses radio waves to detect objects and their distances. LiDAR uses laser light pulses to create a 3D model of the car's surroundings. Cameras capture high-resolution images and are used to read road signs and markings. But how can it be safe? An excellent thing to consider, Pants Bear. These vehicles follow a three-step mechanism: map building, path planning, and obstacle avoidance. Firstly, the vehicle scans its environment to build a map. Secondly, it uses this map to plan the safest, most efficient paths. Finally, it continuously updates this map to avoid obstacles. That's amazing! Can these self-driving cars have other benefits as well? Indeed, Pants Bear. They can greatly improve safety by reducing human error. They could also be more eco-friendly if run on alternative energy and communicating efficiently with each other. They can smooth traffic flow and decrease road congestion.
Jadi ini contoh AI pada mobil autopilot ya. Jadi ini juga menggunakan AI. Jadi dengan bantuan radar, lidar gitu ya, untuk apa memeriksa, mengambil data dari sekeliling, nanti diolah oleh algoritma AI-nya sehingga si mobil autopilot ini bisa mendeteksi lampu merah, misalnya, kemudian bisa mendeteksi kalau ada orang menyeberang gitu, kemudian bisa mendeteksi kalau misalnya ada penumpang yang mau naik gitu dia berhenti misalnya, itu nanti itu adalah AI untuk masa depan ya gitu. Sampai sekarang mungkin masih ke tahap untuk membantu driver gitu, belum yang dilepas betul-betul di jalanan, jadi masih proses pengembangan gitu ya. Kemudian Eh, nah, AI juga banyak dipergunakan untuk membantu manusia melakukan pekerjaan yang sulit gitu ya. Misalnya apa? Misalnya pekerjaan di luar angkasa gitu, karena sangat beresiko kan untuk menerbangkan manusia ke luar angkasa gitu ya. Meskipun banyak astronot-astronot, tapi tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh astronot gitu. Jadi ini juga bisa digunakan robot yang menggunakan teknologi AI gitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Atau misalnya untuk melakukan proses produksi di suatu pabrik gitu ya. Ini dengan menggunakan robot yang dibuat dengan otaknya dengan teknologi AI, ini membuat pekerjaan manusia lebih efektif gitu. Kemudian robot juga dipergunakan untuk di bidang medis ya, di bidang kedokteran, misalnya untuk mengoperasi di daerah yang sulit dikerjakan oleh para dokter spesialis gitu ya, itu bisa juga dengan menggunakan bantuan robot yang sudah di dalamnya diprogram dengan teknologi AI. Kemudian misalnya juga, nah ini untuk memproses dan menganalisis data yang sangat banyak gitu. Misalnya data-data rumah sakit, kemudian data bank gitu, atau data toko gitu ya yang sangat banyak. Nah ini dengan teknologi AI dia bisa menjadi lebih efisien gitu dan lebih akurat gitu untuk memproses data gitu dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Nah, sebenarnya selain itu juga, selain apa yang tadi sudah disampaikan, penerapan AI itu banyak sekali di bidang kesehatan, kendaraan, keuangan, pengawasan, media sosial, hiburan, pendidikan, game, robot, peternakan, pertanian, keamanan atau militer gitu ya, dan lain-lain. Jadi di berbagai bidang kehidupan itu eh, bisa diterapkan teknologi AI. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih cara AI itu bekerja gitu ya, atau dilatihkan gitu ke dalam mesin. Jadi sebenarnya AI itu kan pengetahuan ya, dan pengetahuan itu diperoleh dari proses belajar, sama seperti kita ya, anak kecil gitu. Anak kecil eh, ketika lahir gitu ya, itu udah bisa membaca belum gitu ya? Belum ya, tentu saja gitu. Bahkan bicara aja belum bisa. Nah, eh, adik-adik kan pasti sudah bisa membaca gitu ya. Kenapa sih bisa membaca gitu? Karena ada proses belajar. Mulai kecil mungkin kan diajarin sama ibunya gitu. Ini huruf A, huruf B, huruf C gitu. Kemudian bagaimana cara menyambungkan huruf. Akhirnya bisa membentuk kata, bisa membaca gitu ya. Itu jadi ada proses belajar terhadap manusia gitu ya, sehingga manusia itu memiliki pengetahuan. Nah, hal yang mirip dengan manusia dilakukan terhadap komputer atau mesin. Jadi, si komputer atau mesin itu dilatih untuk mengenali objek dengan data latih yang banyak gitu. Misalnya di sini kan dia untuk mengenali nama-nama binatang misalnya, mana singa, mana anjing, gajah gitu ya, dan lain-lain. Nah, data ini sangat banyak dimasukkan ke dalam proses ke komputer atau mesin gitu, agar si mesin itu kenal gitu. Atau misalnya ini di dunia kesehatan untuk mendeteksi apa nih tumor otak misalnya ya. Jadi foto-foto eh, otak hasil ronsen yang ada tumornya atau yang enggak gitu ya, itu dimasukkan ke dalam komputer agar komputer itu belajar dan bisa mendeteksi mana yang ada tumornya, mana yang sehat gitu ya. Atau misalnya untuk mengenali wajah orang, jadi berbagai ribuan foto gitu ya dimasukkan ke dalam komputer agar dikenali gitu. Misalnya ini siapa gitu, misalnya mana
muka saya gitu ya, mana muka Mbak Seli gitu, mana muka adik-adik gitu ya. Ini dimasukkan ke dalam komputer. Jadi ketika komputer itu ditanya nanti dia bisa tahu gitu. Jadi dia tidak serta-merta tahu tapi ada proses belajar. Kemudian nanti informasi yang sudah dipelajari itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya mengenali suatu objek. Misalnya tadi kan ini sudah dimasukkan banyak gambar kucing dan anjing gitu ya ke dalam komputer. Dilatihkan ini anjing loh, ini kucing loh gitu. Nah setelah itu nanti ketika diuji gitu ya si komputernya atau robotnya ditanya yang mana yang kucing misalnya. Nah, atau dikasih gambar kucing sama anjing, lalu disuruh milih yang mana kucing. Nah, dia bisa tahu yang kucing tuh yang mana. Nah, itu dari proses belajar. Atau tadi misalnya kan ada foto hasil ronsen otak yang ada tumornya. Nah, komputer bisa mendeteksi mana yang ada tumornya, mana yang enggak, gitu ya. Atau tadi misalnya kan di komputer, di HP gitu ya, HP bisa merubah suara menjadi teks gitu. Atau mengenali wajah seseorang sehingga HP-nya bisa terbuka gitu ya, bisa untuk face recognition gitu. Nah itu dari hasil pelatihan yang dilakukan sebelumnya. Sebenarnya cara melatihnya gimana sih gitu. Nah, mungkin bisa dicoba, bisa dilihat gambar ini ya. Di sini ada di AI for Ocean. Jadi di sini si AI-nya dilatih terlebih dahulu. Jadi dia dikasih gambar, lalu suruh milih yang binatang yang ada di laut itu diklik tombol yes, yang bukan dikasih tombol no. Jadi diklik itu tombol no-nya. Jadi dimasukkan nih beberapa data, disuruh milih yang mana yang hewan laut, mana yang bukan gitu ya. Ini namanya proses labeling atau training gitu ya, proses pelatihan. Nah, sekarang setelah dilatih tadi kan dengan gambar-gambar kita kasih nama. Nah, sekarang diuji si AI-nya dikasih gambar. Nah, dia bisa milih nggak? Nah, yang ini binatang laut atau bukan? Yang bukan dijatuhin, yang binatang lautnya lolos gitu ya, masuk. Nah, yang bukan dia jatuhin ke bawah. Nah, yang bukan, yang binatang laut masuk ke sini. Yang bukan, yang laut. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya ini adalah berdasarkan hasil pelatihan, katanya ini adalah beberapa objek yang dideteksi oleh AI tadi sebagai binatang laut. Ternyata di sini coba kita lihat di sini ada botol yang salah gitu ya. Kenapa botol malah masuk ke binatang laut gitu? Berarti di sini ada salah dalam tadi memberikan melatih si AI ini eh, ada salah informasi bahwa ini dideteksi sebagai ikan. Jadi kalau misalnya melatihnya salah, maka si AI juga nggak pinter gitu ya, dia salah. Jadi AI itu bisa melakukan kesalahan kalau data latih yang kita berikan adalah salah. Jadi ini bisa ditingkatkan lagi apa namanya kemampuannya dengan memberikan data latih lagi yang lebih banyak dan datanya harus benar gitu ya, biar si AI ini tidak membuat kesalahan. Jadi AI ini eh, bisa tidak 100% benar gitu ya. Jadi sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Jadi tergantung pada data latih dan proses di dalamnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang
eh, sebenarnya penting nggak sih kita belajar sains gitu ya? Jadi kalau menurut Ya, ya. Albert Einstein, sains itu adalah alat yang sangat kuat untuk bisa memahami dunia gitu dan meningkatkan kehidupan manusia. Atau menurut Barack Obama gitu ya, mantan presiden Amerika, sains itu sangat penting untuk apa namanya kemakmuran gitu ya, untuk keamanan kita, untuk kesehatan kita, untuk lingkungan kita agar lebih baik dari yang sebelumnya. Atau kalau menurut Bapak Habibie gitu ya, mungkin adik-adik kenal nggak dengan Bapak Habibie? Beliau adalah mantan presiden dan teknokrat gitu ya, ahli teknologi yang sangat terkenal, yang apa namanya menguasai eh, pesawat terbang gitu ya, yang dulu Bapak pesawat terbang Indonesia lah gitu bisa kita bilang. Jadi menurut beliau bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tentu saja kita harus belajar sains dan teknologi. Nah, sejak kapan kita mulai belajar sains dan teknologi? Nah, ini juga tentu ada tahapan-tahapannya gitu ya. Mulai dari pengenalan dasar di usia PAUD sampai TK, kemudian di usia penggunaan terbimbing, usia 6 sampai 9 tahun, kemudian di eksplorasi mandiri di usia 9 sampai 12 tahun, kemudian pengembangan skill usia 12 sampai 15 tahun, dan nanti penerapan dan inovasi ya untuk usia SMA ke atas gitu. Nah, sekarang tentu saja adik-adik yang masih SD ini perlu orang tua dan guru ya untuk membimbing. Jadi di sini orang tua dan guru juga punya peran yang sangat penting terhadap penguasaan sains dan teknologi dan apa namanya ketertarikan anak terhadap sains dan teknologi. Jadi di sini mungkin di antaranya nih gitu, meskipun masih banyak sebetulnya peran orang tua dan guru gitu ya. Jadi orang tua dan guru yang harus mampu untuk mendorong eksplorasi teknologi terhadap anak-anak gitu ya dengan bimbingan beliau gitu. Kemudian orang tua dan guru juga yang menyediakan fasilitas dan alat-alat yang dibutuhkan oleh anak gitu ya untuk bereksplorasi. Kemudian juga harus selalu memantau dan mengarahkan anak untuk menggunakan teknologi secara sehat. Kemudian kisah-kisah inspiratif ilmuwan atau inovator terkenal juga bisa disampaikan oleh orang tua dan guru sehingga anak memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar sains dan teknologi. Gitu. Ini contoh-contoh ya, beberapa contoh cara eksplorasi gitu ya. Ini mungkin khusus untuk bidang AI gitu ya. Misalnya kan hubungkan AI dengan kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya adalah jelaskan bahwa AI itu ada di sekitar kita gitu ya. Misalnya virtual asisten seperti Siri, Google Assistant, kemudian rekomendasi video di YouTube nih kalau kita nonton YouTube gitu ya, sekali kita nonton yang topiknya A gitu, nanti keluar rekomendasinya yang mirip-mirip dengan A gitu. Di TikTok juga mungkin sama gitu ya, seperti itu. Atau ya itu tadi, misalnya di HP apa aja sih yang berkaitan dengan AI gitu. Nah, misalnya kan filter wajah di kamera gitu atau game yang bisa belajar dari pemain, ada input dari pemain itu juga contoh-contoh AI yang ada di sekitar kita. Kemudian libatkan anak dalam proyek kecil, misalnya membuat aplikasi atau eksperimen sederhana. Mungkin tadi juga ada ya siapa adik yang udah mencoba gitu ya membuat animasi gitu. Oh, itu udah keren gitu ya. Karena eksperimen dengan apa namanya game sederhana gitu yang sesuai dengan tahapan usia itu sangat membantu anak untuk terus meningkat minatnya terhadap sains dan teknologi. Kemudian ya ini gunakan pendekatan bermain sambil belajar dengan game dan simulasi. Kemudian juga bisa menggunakan platform edukasi yang berbasis AI. Misalnya Scratch, kemudian Code.org, kayak yang tadi yang simulasi untuk melatih apa namanya robot AI itu juga dari Code.org kalau nggak salah. Saya lupa. Nanti bisa dicek lagi Ocean AI gitu ya. Kemudian bisa juga ikut kelas dan workshop gitu ya. Banyak kursus online yang mengajarkan AI untuk anak-anak gitu. Kemudian eh, ada beberapa karakter juga yang harus dikembangkan gitu ya, agar anak-anak tertarik terhadap sains dan bisa berkembang terus gitu ya. Jadi di sini yang harus dikembangkan diantaranya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalau anak banyak bertanya juga ya, orang tua berarti jangan
kamu menyanyi terus gitu ya. Tapi biarkanlah rasa ingin tahu itu terus berkembang gitu. Karena sains dan teknologi juga selalu berkembang. Jadi anak-anak harus punya semangat untuk terus bertanya dan mencari jawaban. Kemudian juga harus dikembangkan kegigihan dan ketekunan. Jadi belajar teknologi itu seringkali melibatkan banyak percobaan dan kesalahan. Jadi anak-anak perlu memiliki sikap pantang menyerah ketika menghadapi tantangan. Jadi jangan mudah menyerah gitu, harus tekun gitu. Kegagalan itu biasa gitu kalau dalam suatu eksperimen gitu ya. Kemudian kreativitas dan inovasi. Jadi banyak penemuan besar itu lahir dari ide-ide baru. Anak-anak harus berani berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan solusi yang unik. Kemudian kemampuan berpikir kritis. Jadi anak-anak harus mampu menganalisis informasi dengan baik, mempertimbangkan berbagai perspektif dan menarik kesimpulan yang logis. Kemudian harus juga mengembangkan kerjasama dan komunikasi karena sains dan teknologi itu seringkali mengharuskan kerja tim. Jadi anak-anak itu perlu belajar bekerja sama, berbagi ide dan berkomunikasi dengan baik. Jadi eh, bekerja sendiri itu hampir dikatakan tidak mungkin gitu ya dalam suatu pengembangan sains dan teknologi gitu. Jadi ini harus dipupuk dari kecil gitu ya kemampuan kerjasama dan komunikasi. Kemudian keingintahuan terhadap teknologi terbaru itu harus dikembangkan gitu karena dunia ini terus berkembang gitu. Jadi penting bagi anak-anak untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini selalu berkembang. Jadi anak juga perlu dibiasakan untuk terus belajar dan tidak merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dan ini yang sangat penting juga gitu ya, itu adalah etika dan tanggung jawab. Ini harus diajarkan gitu kan terhadap anak-anak dari kecil bahwa anak-anak itu perlu memiliki nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan pemahaman terhadap dampak dari apa yang mereka ciptakan atau apa yang mereka teliti. Jadi jangan sampai kemampuannya itu digunakan untuk hal-hal yang kurang baik ya, misalnya apa hacker misalnya gitu ya. Ada gitu kan anak yang memiliki kemampuan hacker gitu. Tapi dia gunakan untuk misalnya membobol website penting gitu ya. Nah, itu apa namanya harus diajarkan etika gitu terhadap anak dari kecil karena itu adalah hal-hal yang tidak baik. Kemampuan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif gitu kan. Misalnya dia punya kemampuan sebagai hacker gitu. Itu bisa dibayar mahal gitu bahkan gitu untuk misalnya untuk menguji apakah website ini aman atau enggak gitu dari serangan dari luar gitu ya, dari apa namanya untuk keamanan cyber gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah harus ditekankan terhadap anak-anak sejak kecil gitu ya mengenai etika dan tanggung jawab. Sebagai contoh kan AI juga memiliki dampak negatif ya gitu. Misalnya nih dengan adanya AI gitu, misalnya seorang anak tuh jadi malas belajar gitu karena ah nyari aja gitu ya kalau yang gampang mungkin nyari aja jawabannya pakai chat GPT gitu. Jadi biar aja chat GPT yang ngerjain soalnya gitu. Kita tinggal nyalin gitu ya. Ada gitu hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Menurunkan motivasi belajar. Kemudian akibatnya apa? Menurunkan fungsi fisik. Jadi semua dibantuin gitu kan, semua dikerjain oleh komputer gitu, oleh robot. Jadinya fungsi fisiknya terganggu. Jadi kebanyakan main HP gitu kan, main game terus gitu. Jadinya kurang bergerak, kurang berolahraga. Akhirnya jadi males, menurunkan fungsi fisik dan akhirnya mengganggu kesehatan gitu. Jadinya nanti eh, badannya tidak sehat karena kurang bergerak gitu ya. Dan banyak penyakit-penyakit lainnya gitu yang akan apa namanya kena ke kita gitu kalau kebanyakan pegang HP gitu dan malas bergerak gitu ya. Kemudian juga kalau di ini ya, nih di dunia yang lebih luas gitu, eh, banyak pekerjaan yang mungkin nantinya digantikan oleh robot atau mesin gitu. Akibatnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Tapi ya ini mungkin nggak usah dipikirkan oleh kita sekarang ya. Gimana caranya justru kita berperan nih gitu dalam kemajuan teknologi ini gitu. Jadi jangan sampai kita yang menjadi kehilangan pekerjaan, tapi kita bisa berkontribusi dalam membuat kehidupan menjadi lebih baik gitu. Kemudian apalagi misalnya nih AI juga bisa digunakan untuk berbuat kejahatan gitu ya, berbuat tidak baik. Misalnya di sini mungkin ada yang pernah lihat gitu ya, viral
video Presiden Jokowi pidatonya pakai bahasa Mandarin gitu. Padahal itu bukan apa namanya Presiden Jokowi waktu itu gitu, tapi itu menggunakan teknologi deepfake yang juga bagian dari teknologi AI. Jadi ini bisa dipakai untuk menghasut orang gitu ya, memprovokasi orang gitu. Itu tentu saja tidak boleh ya. Kemudian juga ada voice cloning gitu ya. Ini bisa digunakan untuk menipu orang juga. Misalnya ada orang menggunakan voice cloning pura-pura menjadi suara ibu kita gitu ya. Misalnya ada telepon dari nah, misalnya ibu kecelakaan gitu, harus apa namanya ada di rumah sakit, harus membayar uang apa namanya untuk operasi misalnya seperti itu dan suaranya mirip misalnya dengan ibu kita gitu atau apa namanya teman kita gitu atau orang yang kita kenal gitu. Padahal itu adalah penipuan untuk mengambil keuntungan dari kita gitu ya. Atau misalnya di bidang militer gitu ya, diciptakannya apa senjata-senjata tanpa awak gitu yang bisa menghancurkan, memberikan kerusakan yang sangat besar gitu terhadap kehidupan, terhadap nyawa orang gitu ya dalam sekejap gitu. Seperti itu gitu Kak. Jadi AI itu tentu saja harus diimbangi dengan tadi gitu ya tanggung jawab dan etika gitu. Jadi ini sangat penting gitu. Jangan sampai kemampuan nanti adik-adik nih udah pada pinter-pinter, hebat-hebat gitu. Jadi jangan digunakan untuk yang berbuat yang tidak baik. Tapi gunakanlah untuk meningkatkan kehidupan manusia gitu ya, untuk mempermudah kehidupan manusia, untuk kebaikan bagi sesama. Gitu. Mungkin segitu dulu ya yang saya sampaikan. Jadi anak-anak yang hari ini belajar sains dan teknologi akan menjadi pemimpin yang akan membentuk peradaban bangsa di masa depan. Itu kata penutup dari saya ya. Gitu. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan Kak Seli. Wah, Terima terima kasih kasih. banyak. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya yang sangat lengkap dan menginspirasi kami ya semua ya di sini. Nah, untuk sahabat kuak nih ada yang ingin bertanya kah? Silahkan bisa raise hand atau ketik di kolom chat ya. Yang pertama ini kakak baca ada Ataya Syauki level 2 Depok. Mohon maaf izin bertanya, apakah webinar hari ini direkam dan di-share di YouTube karena materinya sangat bagus dan penjabarannya sangat mudah diterima, namun anak kami belum pulang sekolah. Oh, berarti ini orang tua ya yang mengikuti eh, webinar pada kali ini ya. Ya, kami mohon izin ya kepada Ibu Rika untuk kami share rekamannya di YouTube. Apakah berkenan? Boleh, boleh silakan. Ya, baik, terima kasih banyak, Bu. Eh, Sama-sama. Mungkin ada juga yang ingin bertanya, ada Bapak Ibu mungkin. Nah, di sini kan tadi ada juga ya penjelasan mengenai tahap-tahap mendampingi anak belajar ya atau tahap-tahap mengenalkan sains dan teknologi kepada anak Bu. Mungkin ini kan sahabat Iya. kuat di sini rentangnya SD. Nah, apakah bisa mungkin Bu jelaskan lebih rinci lagi mungkin gitu. Untuk kalau pada tahap SD itu kira-kira bagaimana ya cara kita mendampingi anak belajarnya atau hal apa yang bisa kita eh, jadikan bahan belajar bagi anak begitu. Mm-mm. Sebetulnya itu juga tidak bisa digeneralisir ya gitu. Jadi tetap kembali ke apa namanya kemampuan setiap anak gitu yang berbeda-beda. Sebentar mungkin saya share screen lagi yang tadi ya. Ya, baik, Ininya Pak. sebentar. Yang mungkin nah usia apa namanya adik-adik yang mengikuti OSK ini mungkin di usia 6 sampai 12 tahun ya. Jadi Ya, Enggak, ya 8 tahun. oh, 8 tahun iya. Berarti 8 tahun masuk di sini ya, penggunaan terbimbing. Jadi di sini sebetulnya ini apa namanya hanya gambaran umum gitu ya karena setiap anak tuh berbeda. Mungkin malah ada usia 6 sampai 9 tahun ini udah jago coding gitu ya karena udah belajar coding dari TK gitu. Itu sangat mungkin sekali gitu. Jadi di sini untuk yang umumnya untuk anak sampai 9 tahun tuh dia mampu mengoperasikan teknologi sederhana kegiatannya misalnya kan sudah bisa
mengetik, menggambar digital, membuat slideshow sederhana, menggunakan internet secara aman, kemudian mengenalkan dasar penggunaan robot mainan atau coding block misalnya pakai Scratch Junior gitu ya kalau ada yang tertarik dengan coding gitu. Jadi sebetulnya sekarang itu kan banyak fasilitas ya gitu. Apa namanya komputer sudah banyak gitu, internet mudah diakses di mana-mana gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Dan ini tentu saja bisa dalam bimbingan orang tua ya gitu. Jadi itu juga disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak gitu. Kemudian juga ya ini kalau untuk 9 sampai 12 tahun jadi sudah mulai bisa mandiri menggunakan teknologi dan belajar dan untuk belajar dan berkreasi. Jadi eh, fokusnya ke literasi digital dan produktivitas gitu ya. Kegiatannya bisa membuat presentasi, membuat video pendek atau animasi, kemudian memahami konsep internet sehat gitu ya. Jadi itu juga sudah mulai dibimbing gitu oleh orang tua gitu. Dan ada jejak digital ya. Jadi kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial misalnya gitu ya. Itu juga harus diajarkan kepada anak-anak gitu karena eh, dunia sekarang gitu ya, dunia yang sangat terbuka gitu. Jadi apa namanya tetap bimbingan orang tua juga harus gitu terhadap anak gitu. Dan di sini juga untuk yang apa namanya suka coding itu sudah mulai bisa menggunakan berbagai aplikasi belajar gitu ya. Itu bisa diakses di internet sebetulnya. Misalnya aplikasi-aplikasi apa yang bisa digunakan untuk eh, belajar gitu ya, untuk coding anak-anak SD gitu. Itu biasanya ada yang free juga kalau untuk yang sederhana, ada juga yang berbayar gitu ya. Itu nanti tergantung pada kemampuan atau kondisi anak dan orang tua gitu. Mana yang sanggup untuk apa namanya diikuti gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas Iya. penjelasannya. Nah, di sini ada dua sahabat kuat nih yang ingin bertanya. Yang pertama ada Evander Aruna dan kedua ada Princess Reza. Baik, kita gantian ya. Silahkan Kakak persilakan Evander dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Miss, kan robot bisa membuat kita kehilangan pekerjaan. Gimana cara memberhentikan itu terjadi? Ya, sebetulnya tidak semua bidang juga bisa digantikan oleh robot ya, gitu. Jadi mau nggak mau kita tetap apa namanya tidak bisa ketinggalan teknologi gitu ya. Jadi memang itu kondisi nyata gitu bahwa sekarang itu banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot. Berarti gimana nih caranya? Berarti ya kita memang hidup ini penuh persaingan ya gitu. Gimana caranya biar kita tidak termasuk yang digantikan oleh robot gitu istilahnya. Berarti kita harus menjadi anak yang hebat gitu. Kita harus menjadi generasi yang unggul gitu. Jadi adik-adik harus belajar terus apa namanya biar bisa mengembangkan terus sains dan teknologi, tidak tertinggal oleh negara lain gitu. Ya, jadi untuk adik-adik nggak usah mikirin itu dulu, tapi belajar sebaik-baiknya gitu ya, biar nanti peluang pekerjaan segala macam itu akan terbuka kalau adik-adik belajar dengan rajin gitu. Yang penting sekarang belajar, semangat gitu ya. Terima kasih, Bu. Nah, jadi kita Ya, yang penting harus sama-sama. belajar dan semangat ya. Nah, selanjutnya Kakak persilakan kepada Princess Reza untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat siang kan, nama saya Princess saja dari level 3. Princess ingin bertanya, aplikasi AI apa saja ya yang cocok untuk anak kelas di 6 SD? Hmm. Mungkin tadi sempat di-share juga ya, misalnya sebentar. Ada beberapa, sebenarnya bisa dicari juga di internet. Jadi ada beberapa program yang bisa digunakan untuk belajar. Misalnya di eh,
code.org itu bisa dilihat. Kemudian Deep Dream atau Scratch Junior gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa searching dari internet ya. Jadi apa aja yang bisa kita pakai atau misalnya Roblox Studio, Minecraft. Jadi banyak sebetulnya. Jadi adik-adik boleh searching di internet, minta bantuan sama ayah bundanya, bisa dicari apa yang kira-kira bisa digunakan oleh anak-anak gitu ya. Oke, Gitu. Miss. Thank you. Iya, Kebetulan juga sama-sama. Princess dari kelas saya itu juga udah pakai AI Hmm? Oh iya, kayak keren. RoboMind sama Iya, Scratch. Udah iya diajarin. betul. Iya, hebat, hebat. Nah, bisa apa namanya tuh bisa masukkan juga untuk teman-temannya ya, bisa pakai itu gitu. Dikembangkan terus ya, Princess. Makasih, Kak. Keren sekali, Princess. Oke, karena durasi waktu kita untuk pertanyaan terakhir ya, buka kesempatan untuk pertanyaan terakhir dari Panah Asmara Haimenia. Silahkan kepada Panah Asmara Haimenia, bisa dinyalakan juga ya kameranya. Halo, Panah Asmara. Oke, kalau begitu kakak bacakan dari pertanyaan di Bunda Raffi dan Rehan saja ya di kolom chat. Bu, di sekolah saya ada school coding apa sama dengan AI, Bu? eh, Coding itu adalah alat ya, alat untuk apa namanya, ya membuat AI gitu. Jadi coding itu hanya bagiannya. Jadi apa namanya AI itu ya cara untuk memasukkan apa ya, melatih si robot itu yaitu dengan coding gitu. Jadi coding itu adalah bagian dari AI gitu. Jadi AI itu nggak akan jalan tanpa coding. Jadi tidak semua coding juga AI gitu. Jadi coding itu kan adalah pembuatan algoritma yang nanti dibaca oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua coding adalah AI, tapi AI membutuhkan coding gitu. Bagaimana, Rehan? Sudah menjawab pertanyaannya? Oke, wah, terima kasih banyak ya kepada Ibu Dr. Rika yang sore kali ini telah sharing bersama kami semua dengan ilmu yang sangat bermanfaat dan menginspirasi. Dan juga kakak ucapkan terima kasih juga kepada ayah bunda, bapak ibu guru, dan sahabat kuak finalis Olimpiade Sains Kuak 2025 yang telah berkumpul pada sore ini dalam webinar Sains Saat Ini Teknologi di Masa Depan. Nah, sebelum kakak tutup, saya persilahkan kepada Ibu Rika mungkin untuk menyampaikan pesan kepada sahabat kuak di sini. Pesan penutup untuk sahabat kuak di sini, Bu. Pesannya adalah terus belajar, semangat terus, apa namanya, jangan patah semangat. Pokoknya jadilah anak-anak hebat yang memiliki etika yang hebat juga. Wow, Seperti itu. mantap. Keren. Terima kasih banyak, Bu. Nah, sebelum kita Sama-sama. tutup, yuk kita foto bareng dulu ya, sahabat kuak dan Ibu Rika juga. Bisa dinyalakan ya kameranya semua. Untuk kenang-kenangan ya, kita foto bareng dulu. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di halaman selanjutnya ya, masih ada lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, baik. Terima kasih banyak kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada kali ini dan kepada sahabat kuat serta Ibu Rika. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Terima kasih, sama-sama. Kak. Terima kasih.